Luar ya, Pak. Luar ya. Hah? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala as-Sadi lamma qala Ayyub rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Alimallahu annahu qad jaza'a li ajlillahi fa ja'a ilai Jibril birmanah minal jannah. As-Sadi, sejarawan bernama As-Sadi, mengatakan tatkala Nabi Ayyub berdoa, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku telah mendapatkan bencana atau penyakit yang berat. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah yang maha belas kasihan. Alimallahu, maka Allah mengetahui annahu qad jaza'a li ajlillah, maka Allah tahu bahwa Nabi Ayyub telah mengeluh karena Allah. Faja'a ilaihi Jibril, maka datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Ayyub birumanatin minal jannah, dengan membawa sebuah buah delima minal jannati, dari surga. Wakila bisa farjalatin, ada yang menyebut buah safarjal. Faqala lahu Ayyub, kemudian Nabi Ayyub menegur kepada malaikat Jibril yang datang membawa delima. Man anta ayyuhal abdus salih, siapa anda hamba yang salih? Alladzi anastu bika min ba'di ma nafarat anil asab. Ya, tatkala aku merasa terhibur dengan kedatangan anda yang selama ini saya ditinggalkan oleh teman-teman dan kekasih saya. Jadi kata sejarawan As-Sadi, ketika Nabi Ayyub diuji dengan kemarin itu, ya, kekayaannya ludes, istrinya sakit, istrinya bukan sakit, minta cerai semua, tinggal satu, Siti Rahmah. Ya, kemudian dia sakit yang begitu berat, lalu doa, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini pelajaran bahwa setiap orang dapat penyakit yang memanjang kayak Nabi Ayyub, ya doanya ini, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Itu doa orang yang sedang sakit berat, dan itu dimasukkan dalam hadis Rasulullah oleh Rasulullah. Ya, karena sejarah Nabi di Al-Quran itu kan doanya masuk di Al-Quran semua. Nah, ini doa Nabi Ayyub ketika sakitnya udah begitu berat, ujiannya begitu berat, doanya Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dengan doa itu kemudian Allah dengar, kemudian Allah mengetahui, oh kalau begitu Ayyub sudah benar-benar mengeluh dengan ujian yang berat itu karena Allah. Artinya orang sakit itu kalau ngeluh memang harusnya karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, ini orang sakit itu yang ngasih sakit Allah, maka kalau sudah sakit berat ngeluhnya juga kepada Allah. Ini kadang-kadang kan kalau sudah sakit berat ngeluhnya kemana-mana, gara-gara salah makan sih gitu ya, makannya disalahin. Ada lagi ngeluhnya gara-gara disantet orang sih gitu ya. Jadi kalau ini enggak, Nabi Ayyub ngeluh kepada Allah.
Ya, karena dia ngeluhnya kepada Allah, maka Allah tahu. Ya udah, kalau begitu berarti Allah kabulkan keluhan Nabi Ayub dengan cara turunkan malaikat Jibril. Ya, Jibril, kamu datangi Ayub karena dia sakitnya udah berat, ujiannya udah berat, dan sekarang udah ngeluh kepada Allah atau kepadaku, kata Allah. Datangi dia sambil kamu bawa buah delima dari surga. Ini seolah-olah sebagai isyarat, ternyata buah delima itu obat, gitu ya. Ya, jadi buah delima ternyata obat. Gitu. Nah, kita ini kadang-kadang makan delima ya makan aja, nggak tahu kalau delima itu obat. Nah, ini obatnya, Jibril bawa buah delima dari surga untuk diberikan kepada Nabi Ayub. Ini rumana. Ya, kemudian begitu datang Jibril membawa buah delima, ditanya oleh Ayub karena dia tamu kan Jibril. Ya, dia bilang, siapa Anda orang yang soleh? Yang hari ini saya merasa terhibur gembira dengan kedatangan Anda sebagai tamu saya. Setelah sekian lama saya ditinggalkan oleh para teman-teman saya, orang-orang terdekat saya, semuanya menjauh, tapi kenapa Anda datang namu menghibur saya dengan membawa delima itu? Pada Nabi Jibril, kemudian Jibril pun mendekat kepada Nabi Ayub. Wa nawalahu tilkar rumana, kemudian memberikan buah delima itu kepada Nabi Ayub untuk dimakan. Ya udah, kalau begitu ini makan buah delima yang saya bawa. Setelah itu, falamma akalaha, ketika Nabi Ayub sudah memakan buah delima dari surga yang dibawa Jibril itu, wa nazalat fi jawfihi, kemudian ditelan sampai ke perutnya, zahaba anhul alamu, maka hilanglah dari Nabi Ayub seluruh penyakit alladzi fi jasadihi, yang ada di seluruh tubuhnya. Ya, jadi begitu dimakan delima masuk ke perut, langsung sakit yang ada di tubuh Nabi Ayub seluruhnya hilang. Jadi sakitnya Nabi Ayub yang bertahun-tahun, 7 tahun kemarin dia sakit, yang 7 tahun diusir dari kampungnya itu, ternyata obatnya delima, buah delima yang dibawa oleh Jibril. Ya, cuman delimanya dari surga ini Pak. Artinya memang buah delima itu aslinya asli buah surga gitu. Ya, cuman jarang orang nanam delima ya. Pak Haji punya nggak? Punya buah delima nggak? Jarang orang nanam buah delima. Yang banyak nanam buah apa? Ya, bahkan ada yang nanam buahnya orang Yahudi sekarang. Buah palem kan, palem itu buahnya orang Yahudi. Itu buah delima yang malah jarang ditanam. Ya, apa ya, masih keluar ya. Ya, itu. Jadi semua penyakit hilang ketika delima sudah sampai ke perut Nabi Ayub. Faqala lahu Jibril, ya Ayyubkum. Faqala wa kaifa akum. Begitu penyakit hilang, ya, penyakitnya yang hilang ini, badannya masih lemes maksudnya. Faqala lahu Jibril, kemudian Jibril bilang kepada Ayub, udah Ayub, kamu bangun sekarang. Ya. Faqala, kemudian Nabi Ayub menjawab, wa kaifa aqumu wa lam yabqali haulun wala quwwatun. Ya Jibril, mana mungkin saya kuat berdiri. Saya udah nggak punya daya, nggak punya kekuatan apa-apa begini. Jadi sembuh mau sembuh, cuman masih kurus sekali gitu. Disuruh bangun, disuruh berdiri sama malaikat Jibril.
Ya nggak bisa Jibril, saya lemas begini nggak ada kekuatan apa-apa. Fa akhadha Jibrailu biyadihi wa masyabihi nahwasnatai asyarata khutbatan. Karena Nabi Ayub lemas nggak punya kekuatan apa-apa, maka dipeganglah tangannya Nabi Ayub oleh Jibril wa masyabihi, kemudian dituntun sama malaikat Jibril nahwasnatai asyarata khutbatan, kurang lebih 12 langkah. Jadi yaudah kalau nggak kuat ayo saya tuntun jalan sampai 12 langkah. Ya, wa qala lahu urkud birijlikal yusra. Ya, setelah 12 langkah urkud birijlikal yusra. Ya, maka apa itu namanya Pak Haji, gedrukan. Apa namanya? Itu apa namanya? Apa itu namanya? Enggak digedrukan begini duk gitu itu apa namanya? Digentakkan kakinya ya ke tangan, digentakkan. Ya, maka gentakanlah kaki kirimu. Ya, faraqad biha, kemudian kaki kiri digentakkan ke tanah di situ ya. Fadhaharat lahu ainu ma'in harin, maka keluarlah air atau mata air yang panas. Ya, truk yang kiri langsung nyumber mata air yang panas. Tsumma qala lau urkud birijlikal yumna, gedrukan lagi kaki kananmu. Fadhaharat lahu hunaka ainu ma'in baridin, maka muncullah sumber mata air yang dingin. Ya. Jadi kiri digedrukan muncul sumber panas, kanan digedrukan muncul sumber yang dingin. Faqala lau Jibril, kemudian Jibril bilang kepada Nabi Ayub, igtasil minal harati wasrab minal baridah. Ya, kemudian Ayub, igtasil, mandilah kamu minal harati, dengan air yang panas, wasrab minal baridati, kemudian minumlah dari sumber yang dingin. Itu falamma syariba wa ightasala, ketika Nabi Ayub sudah minum air yang dingin, mandi dengan air yang panas tadi, ada ilaihi husnuhu, maka kembalilah kepada Nabi Ayub husnuhu, kecakapannya, wa jamaluhu, dan kegantengannya. Wasara jasaduhu, bahkan jasadnya Nabi Ayub berubah kal fiddatin naqiyah, seperti perak yang sangat mengkilat. Ya, jadi luar biasa ini ya. Jadi ternyata ada pelajaran ya, bahwa orang kalau udah lumpuh memang harus latihan sehatnya, disuruh berdiri dulu, kemudian disuruh jalan, dituntun 12 langkah sebagai tanda sehat. Itu ya. Cuman ketika kekuatan belum ada teori tadi, kaki kiri digedrukan, kaki kanan digedrukan. Cuman karena dia nabi, maka kaki kiri melahirkan sumber panas, kaki kanan melahirkan sumber dingin. Dua-duanya berfungsi, yang panas untuk mandi, yang dingin untuk diminum. Itu. Artinya apa? Badan manusia kalau yang rusak sebelah zahir, maka jawabannya air panas. Artinya zat panas yang dibutuhkan. Ya, tapi kalau bagian dalamnya dengan air dingin. Itu. Ya, makanya teori kedokteran sampai sekarang masih berjalan. Kalau orang sudah tua, sepuh, ya, maka disuruh rajin jemur matahari. Gitu kan Pak Haji ya. Itu Pak Haji, kedokteran begitu ya Pak Haji ya. Ya, orang yang sepuh itu disuruh jemur matahari tiap pagi sejak matahari terbit sampai jam 8 ya, Pak Haji ya, kalau nggak salah ya. Itu masih berjalan ini. Artinya fisik kita yang luar ini kalau sudah lemah, supaya kuat memang dengan panas, terutama panas matahari yang dalam teorinya disebut
vitamin D. Karena vitamin D itu untuk fisik kita supaya gagah lagi. Ya, kemudian bagian dalam, karena kalau udah lumpuh lama itu pasti bagian dalamnya dingin. Ya, panas ya. Jadi luarnya dingin dijemur matahari, dalamnya panas. Nah, karena bagian dalamnya panas disuruh minum yang dingin. Ya, kemudian Nabi di dalam hadis Tibbun Nabawi itu menyebutkan ya al-humma min faihi jahannam, penyakit panas itu berasal dari uap neraka jahanam. Nabi bahasanya gitu. Fa'abriduha bilma, maka kompres dengan air yang dingin. Ini bahasa hadis Nabi di Tibbun Nabawi begitu. Jadi kedokteran versi Nabi, kalau orang kena penyakit panas, demam namanya Pak Haji, itu obatnya dikompres dengan air dingin. Itu. Jadi teori Islam kayak begitu. Kalau kita baca di dalam kedokteran Imam Ibnu Khaldun dan Imam Ar-Razi sama. Ya kan kayak begitu itu. Penyakit kalau panas obatnya dingin, kalau penyakit dingin obatnya panas. Gitu aja. Jadi kalau penyakitnya sifatnya dingin, obatnya yang panas-panas. Tapi kalau yang sifatnya panas, obatnya yang dingin-dingin. Kemudian sampai ada yang sekarang itu, kalau orang kena penyakit luka atau kena api, diobati dengan odol. Panas dingin gimana gitu. Diobati pakai odol. Saya sudah mempraktekkan itu Pak Haji. Misalnya lagi nabun-nabun ada api nyamber itu, langsung ambil odol, nggak bengkak itu Pak Haji. Ya, yang tadinya panas itu nggak panas kena odol, karena odolnya dingin. Ternyata odol itu kan dingin kan. Kalau orang kesamber api dikasih odol nggak bengkak. Saya sudah membuktikan sendiri. Kalau dulu kan kalau orang penyakit panas dikasih getah pisang, ya Pak. Zaman dulu getah pisang. Karena getah pisang itu dingin juga sama gitu. Ya. Jadi teori itu nyatanya sesuai dengan sabda Nabi, al-huma min faihi jahannam fa'abriduha bil ma. Itu. Nah, ini sama Nabi Ayub juga diobati oleh malaikat Jibril. Ternyata buah delima itu mengandung zat obat di dalamnya. Gitu. Sampai sekarang ya, cuman tentu dengan ditambah doa kepada Allah. Karena itu kan benda, semua benda akan ada manfaat kalau kita kembalikan fungsi sesuai dengan ajaran Allah. Ya, karena orang kalau belajar ilmu itu kan tidak semuanya masuk akal. Ada yang masuk akal, ada yang enggak. Gitu kan. Nah, ini kadang-kadang obat itu enggak masuk akal. Apa sih hubungannya orang kebal dengan pohon apa namanya Pak Haji? Apa itu? Apa sih yang ditanam di depan itu? Kelor. Ya, ya. Apa hubungannya orang kebal dengan pohon kelor itu kan ya. Kan kalau dikaji pakai akal nggak nyambung ya Pak Haji. Katanya orang kebal sekebal apapun kalau digebuk pakai pohon kelor juga pasti roboh katanya. Ya kan ya. Ya sebenarnya nggak ada apa-apanya. Memang Allah ciptakan untuk itu pohon kelor itu. Makanya iya. Di daerahnya istrinya Pak Haji sana masih banyak kan yang begitu ya. Malimping sampai ke Bayah, sampai ke Sukabumi sana itu kan. Ya kan? Kalau ada jawara itu digebukinya pakai pohon kelor. Karena kalau dibacok nggak apa-apa katanya ya. Ditembak nggak apa-apa ya. Ya, kemudian Allah ciptakan lagi semacam bambu kuning. Bambu kuning juga sama. Ya bambu tetap bambu. Cuman Allah kasih hikmah kayak begitu. Iya kan? Ya garam, sama juga garam. Ya kan Pak Haji? Kalau kita kan garam buat nyambel. Tapi orang ahli hikmah beda lagi, garam untuk apa? Itu kan ya. Ya nyatanya kayak begitu. Allah ciptakan semua makhluk ada hikmahnya. Cuman hikmah jarang dikaji. Karena hikmah itu kadang-kadang nggak masuk akal. Tapi nyata itu kan. Ya zaman dulu ada cerita ninja Pak Haji.
Tahun berapa yang ramai ada ninja? Tahun berapa itu? Enggak sampai, belum lama. Ninja tahun berapa yang rame-rame ninja Pak RT? 97, 96 ya, 96, 97 Pak Guru ya. Pokoknya sebelum Pak Harto roboh tahun 98. Kapan kalau Pak Harto jatuh 98, 97, 96 lah. Iya kan Pak Haji ya? Tapi di Serang ada nggak itu cerita itu? Enggak, kalau di Jawa mah ada, di Serang ada nggak ninja-ninja itu? Nggak ada waktu itu ya. Yang rame kan di Banyuwangi. Awalnya Banyuwangi dukun santet isunya gitu. Ya, awalnya dukun santet rame kemana-mana. Ya waktu itu saya ada di Bogor Pak Haji. Saya lagi di Bogor, lagi ngajar di pesantren. Nah waktu itu ya saya kan anak buah Kiai Syukuran Makmun saya waktu itu Pak Kiai ya. Gurunya Zainuddin MZ, Kiai Syukuran Makmun itu muridnya Pak Idam Khalid ya. Nah kata Kiai Syukuran, itu kiai-kiai pada takut, kamu takut nggak? Enggak Pak Kiai, ninja gitu takut, itu mah isu doang. Seandainya ada juga nggak takut. Ya udah nanti selama muludan kalau ada ceramah kamu yang gantiin semua. Saya digituin Pak, saya ditantangkan ya. Ya ketemu dengan Kiai Maksum. Kiai Maksum itu Kiai Lirboyo Kediri ya. Ketua Pencak Silat Pagar Nusa. Gus Maksum itu ketua Pencak Silat Pagar Nusa. Dia menguasai seluruh pencak silat di Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Silatnya dia kuasai semua gitu. Tapi kata dia, lah masuk orang Islam pakai gituan. Gini aja sih, nggak usah susah-susah. Kamu ambil bambu kuning yang kecil aja. Ya, segini doang. Paling sejari lah panjangnya segini. Kemudian kepalanya buang, jadi bolong kanan kiri. Kepalanya dibuang kanan kiri, tinggal bolongnya kan. Setelah itu kamu isi dengan garam. Nggak mungkin ini isikan garam. Setelah diisi garam, karena bolong kanan kiri kan, ditutup pakai lilin, sebelah sini pakai lilin, sebelah sini pakai lilin. Ya. Udah, nggak usah pakai ayat kursi, nggak usah pakai macam-macam katanya. Itu doang, nggak usah pakai doa segala macam, itu aja. Bambu kuning masukin garam, ya, kemudian pasang lilin, doa sama Allah, beres kan. Gitu. Mau lari kemana namanya orang hilang pasti kelihatan terus. Mau ninja hilang pasti kelihatan terus. Gitu. Itu kata beliau. Jadi saya itu muludan kemana-mana orang itu pada takut Pak Haji ya. Ya terutama kiai musola itu ya, kiai masjid itu pada ketakutan. Ya kita biasa aja karena disuruh gantiin ya biasa aja gitu ya. Ya nggak ada yang namanya kata ninja segala, ya nggak ketemu nyatanya gitu, itu biasa aja. Jadi isu menakutkan segala, jadi ada benda yang Allah ciptakan memang untuk itu gitu loh. Jadi nggak harus pakai doa ini segala macam, nggak usah. Memang Allah ciptakan untuk itu gitu loh. Iya, ya sama juga begini. Ada pohon khuldi, pohon khuldi yang Nabi Adam keluar dari surga, ya sama aja itu kan pohon kan. Lah iya, kenapa pohon membuat orang jadi seperti itu gitu loh. Ya sama aja kayak begitu itu. Gitu itu. Jadi kemudian yang ada lagi kemudian yang namanya tales biru. Ya, sama aja, ada tales biru kan Pak Haji ya? Tales tapi daunnya biru, ungu. Biru apa ungu? Ungu ya. Ada. Sama aja itu juga sama. Makanya saya tahu orang-orang yang biasa ngerampok, biasa maling, rumahnya ada bambu kuning, ada tales biru, ada pohon yang tadi itu kerol. Saya nandain itu maling itu, bener gitu. Maksudnya kalau polisi ngejar kan nggak ngeliat dia, rumahnya itu. Itu. Saya tandai maling-maling itu di depannya rumahnya ada bambu kuning, ada tales biru, ada kelor. Ya karena kalau dikejar polisi nggak lihat dia Pak Haji.
itu. Ya tapi kalau kitanya yang ngejar bawah ya tadi, ya tetap aja kelihatan gitu. Kalau yang ngejarnya bawah itu ya kelihatan. Tapi kalau enggak polos enggak kelihatan. Gitu. Tapi semuanya tetap kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mazahirnya saja. Nah ini ya. Jadi begitu Nabi Ayub udah mandi dengan air yang panas bekas injakan kaki yang kiri, air dingin dari yang kanan diminum tadi, berubah sehat ya. Jadi ganteng lagi luar biasa seperti sebelumnya. Jadi Nabi Ayub itu sebenarnya ganteng mirip Nabi Yusuf sebenarnya. Cuman karena Nabi Yusuf sejarahnya lebih dulu, jadi nggak ada yang cerita Nabi Ayub itu ganteng. Padahal masih ponakannya ya. Ya, Nabi Ayub itu masih ponakannya Nabi Yusuf gitu tuh sebenarnya ya. Cuman karena Nabi Yusuf sejarahnya lebih dulu ya, sehingga ada orang ganteng berikutnya udah kalah sejarahnya. Kan begitu manusia kan ya. Ganteng kesusul ganteng, ganteng yang kedua itu udah nggak hebat gitu. Ya kan itu banyak ya. Ya contohnya kayak di Indonesia lah. Indonesia itu ada qori yang terbaik internasional dengan nafas panjang namanya Muammar. Ya kan Ustaz Muammar itu qori paling pertama dari Indonesia kelas dunia yang suaranya bagus, nafasnya panjang. Sampai sekarang ada qori hebat bagaimanapun tetap ketutup nama besar Muammar. Gitu kan Pak Haji ya. Kayak begitu modelnya. Nabi Ayub juga karena udah ketutup Nabi Yusuf yang ganteng pamannya duluan ya. Ya makanya tadi. Makanya kenapa Nabi Ayub sampai istrinya 4? Ya karena ganteng itu gitu loh. Ya cuman kalau sekarang kan orang istrinya 4 itu bukan karena ganteng. Karena duitnya banyak kalau sekarang. Ya kan beda. Kalau ini enggak. Nabi Ayub istrinya sampai 4 karena satu dia kaya, orang yang ganteng. Itu kalau sekarang nggak kaya, nggak ganteng juga, kalau kaya istrinya bisa 10. Ya, zamannya sudah berubah. Nah itu summa atahu Jibril. Kemudian Ayub didatangi lagi oleh Jibril ya bikhullatin minal jannah, dibawakan dengan pakaian yang mahal dari surga. Wa albasahu iyaha, kemudian dipakein oleh malaikat Jibril dengan pakaian surga itu. Wa tawajjaha bitajin minal jannah, kemudian kepalanya dikasih mahkota dari surga oleh malaikat Jibril. Ya fasara Ayub yazhu kasyamsi almudi'ah, maka Ayub berubah seperti matahari yang sedang bersinar. Fa inda dzalika shalla Ayyub raka'ataini syukran lillah. Ketika sudah berubah seperti itu indah, ganteng seperti raja dengan pakaian surga, maka Nabi Ayub pun langsung sholat 2 rakaat syukran lillah ala nikmatihi wa ridahu, karena bersyukur atas nikmat Allah dan ridhonya. Dengan ujian 7 tahun begitu panjang, semuanya hilang. Kemudian gantengnya berubah lagi, dikasih pakaian dari surga seperti raja. Nah itulah ya. Jadi artinya apa? Ujian mirip dengan Nabi Yusuf. Nabi Ayub dikasih ujian mirip dengan Nabi Yusuf waktunya. Yusuf dulu juga diuji 7 tahun. Ini juga Ayub diuji sakit 7 tahun. Sama-sama 7 tahun ya. Cuman kalau Yusuf 7 tahunnya ya beda dengan Ayub gitu. Ujiannya yang beda. Tapi ya di penjara 7 tahun ya. Kalau ini diuji sakit 7 tahun. Ya sebenarnya ujian di penjara dengan sakit ya sama beratnya ya, sama beratnya ya. Ini tuh sama-sama 7 tahunnya. Pamannya dengan ponakannya. Ya kan ya. Tapi sama-sama gantengnya tadi itu berubah seperti sedia kala. Ya, itu. Makanya di sini di depannya tadi
ketika Nabi Ayub sudah berubah di sini, padahal sebelumnya tadi istrinya yang Rohmah itu sebenarnya waktu dia sembuh itu Rohmahnya belum pulang itu. Rohmahnya masih pergi mencari nafkah. Jadi Jibril datang ini, Siti Rohmahnya sebenarnya belum pulang, belum sampai nyari nafkah. Ya, jadi datangi Jibril, istrinya belum pulang. Lah pas pulang ya bingung dia. Lah suami saya mana? Gitu. Adanya yang ganteng itu kan. Lah kok suami saya nggak ada? Dipanggil-panggil suamiku Ayub, suamiku Ayub. Yang jawab itu yang ganteng lah. Siapa kan suami saya kan sakit parah. Kok ketemunya orang ganteng yang udah kayak raja itu kan? Iya, pangling luar biasa kan. Cari-cari dilihatin wajahnya ada tandanya kan, biasanya ada tanda Pak Haji ya. Yang ada tanda ciri-ciri yang kemarin itu kan, apa namanya, bukan tompel sih yang gede, apa, tai lalat. Oh ini ada tai lalat. Oh iya. Ya kan tadi ditanya kan, suamiku Ayub, teriak-teriak kok nggak ada, kamu di mana? Yang jawab tadi kan, yang udah ganteng itu. Ya dia kan pangling, siapa? Diperhatiin, oh iya ya, suami saya itu itu ada tandanya. Begitu dia lihat tandanya baru dia, ya ciri-cirinya ketahuan. Oh benar, berarti dia jawab tadi Ayub memang iya, karena ada tanda yang ditandain itu. Ya makanya kalau kita punya anak ada tanda itu memang penting ya Pak Haji ya. Iya, karena kalau ada orang yang mirip, nanti di pasar ada 5, kita manggil anak kita bisa salah kalau nggak tahu tandanya. Ya kan tuker nanti, anak orang ditarik-tarik nantinya. Ya karena mirip tadi jadi masalah nantinya. Ya makanya kayak begitu. Nah ini cuman di madhaqa bil mar'i amrun fasta'idda lahu ibadatallahi illa ja'aul faraj. Wa ma'allama bibabillahi dzu ta'bin illa tazahzaha anhul hamu wal haraj. Ini mau kata penyair ya. Jadi begini, Islam itu memang ajaran tauhidnya kayak begini. Hidup itu kalau sudah terlalu luas maka menjadi sempit. Tapi kalau sudah sempit menjadi luas. Itu kehidupan. Yaitu prinsip hidup. Hidup itu kalau sudah luas terasa sempit. Tapi kalau sudah terlalu sempit menjadi luas lagi. Lah kayak begitu kan. Ketika orang sudah kaya raya, tadinya miskin sekali, sempit sekali, begitu kaya raya malah jadi sempit. Ya, jadi sempitnya gimana? Dia punya pabrik di sana, punya pabrik di sana, kan namanya serba punya kan Pak Haji, malah sempit. Malah sempitnya gimana? Di sana harus pakai satpam, di sana harus pakai satpam, harus pakai apa namanya? CCTV ya kan ya. Udah begitu dia mau keluar takut ada tamu ini, mau keluar takut ada mau, dia kan jadi sempit. Ya kan ya. Coba waktu masih miskin beleng dari sana, beleng ke sana, beleng ke sana. Gitu kan Pak Haji ya. Lah begitu udah kaya malah sempit. Mau ke rumah orang tuanya silaturahmi aja, takut ada tamu, takut ada tamu, takut itu kok jadi sempit ya. Ya, takut hartanya dulu akhirnya itu hidup. Jadi ketika sudah luas malah jadi sempit. Ya sempit itu kemudian orang nyebut sibuk gitu Pak Haji ya. Sempit itu orang nyebut sibuk kan. Pak Agus kenapa semalam nggak ngaji? Sibuk gitu ya Pak Haji ya. Itu akhirnya kalau udah sempit disebutnya sibuk kan ya. Sehingga orang-orang itu rata-rata gitu. Orang penting kadang-kadang susah silaturahmi karena sempit alias sibuk. Gitu kan ya. Itu. Tapi kalau udah sempit kayak Nabi Ayub tadi kan sakit, semuanya pergi. Saudara pergi, teman pergi, yes, yang paling dicintai minta cerai, semuanya pergi. Jadi sempit hidup itu. Kemudian di kampungnya diusir takut penyakitnya menular. Begitu pindah dekat kurang jauh. Itu kan ya.
akhirnya hidup menjadi sempit. Setelah udah sempit, kembali ke Allah, Rabbi inni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sudah sampai ke ujung ujianmu, udah berat saya terima, kata Nabi Ayub. Ya sudah, kalau kamu sudah sadar penyakit ujian dari saya, sekarang kembali ke saya. Maunya apa? Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha penyayang, pasti bisa menghilangkan segala derita saya. Ya setelah itu baru diangkat deritanya. Itu yang dimaksud fa inna ma'al usri yusra. Gitu kan? Kalau udah sulit, sudah paling sulit, baru disusulkan yang namanya kemudahan. Itu makanya hidup itu kadang sempit, kadang luas, semuanya harus disikapi sama dalam Islam. Ya kan? Apa itu kata Nabi? Orang mukmin itu serba indah. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau dapat ujian dia bersabar. Syukur dan sabar adalah jawaban hidup. Syukur jawaban bagi orang yang dapat nikmat, sabar jawaban bagi orang yang kena sebaliknya. Gitu kan? Itu. Jadi miskin suruh sabar, sakit suruh sabar. Ya dapat nikmat banyak disuruh bersyukur. Makanya ta'arraf ilallahi firraha ya'rifkallahu fisyiddah. Ingatlah kepada Allah di saat senang bahagia, maka Allah akan ingat kamu di saat kamu sedang susah. Gitu bahasa Nabi gitu. Intinya sebenarnya gini, kalau orang lagi bahagia ingat Allah, nanti dia susah Allah ingat dia, alias ditolong. Itu ya, makanya seperti Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi paling kaya, selalu ingat Allah dengan kekayaannya. Sampai tiap Jumatan Abdurrahman bin Auf itu seminggu sekali keuntungan dagangnya dibawa ke masjid. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman itu pedagang zaman Nabi paling sukses, paling kaya. Dia bersyukur seminggu sekali di masjid. Jadi untung seminggu dibawa ke masjid. Setelah istri keluarga dikasih tentunya. Sampai di masjid habis Jumatan izin ke Rasul, izinkan saya mengumumkan kepada jamaah, kata Abdurrahman bin Auf. Atau silahkan. Ya umumkan, wahai jamaah, Jum'ah jangan bubar dulu. Ya, mohon maaf apabila jamaah ada yang masih punya utang, hubungi saya. Nanti saya bayar. Abdurrahman bin Auf. Bagi yang belum ada yang dimakan, itu ambil sembako di pojokan masjid. Jadi semuanya dibawa ke masjid. Untung seminggu itu oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau sekarang ada jemaah berkah cuman bawa nasi sebungkus, masih jauh dengan Abdurrahman bin Auf. Cuman kalau sekarang begitu orang bohong semua kali Pak Haji ya. Ya kalau sekarang ada yang ngomong gitu di masjid, jangan-jangan orang nggak punya utang ngomong punya utang. Kayaknya banyak yang bohong kalau sekarang ya. Nah itu, lah disitulah ingat kepada Allah di saat senang. Ya supaya apa? Kalau nanti susah Allah tolong lagi. Itu maksudnya ta'arruf ilallah firraha ya'rifkallahu fisyiddah. Makanya orang-orang dermawan itu kalau dia jatuh nggak bakalan jatuh, karena begitu kedengaran dia sakit, orang yang tadi itu kan udah banyak yang simpati, langsung pada berdatangan mendoakan segala macam. Itu yang dimaksud ketika susah Allah tolong lagi, gitu kan. Tapi kalau ketika kaya dia sombong, waduh sakit nggak ada yang nengok, malah disumpahin cepet mati lu gitu. Kata bahasa Pak Haji modar sirek gitu. Lah itu ya karena dulu waktu kayanya sombong. Ya tapi kalau yang baik enggak, baru dengar sakit juga udah pernah nengok gitu Pak Haji ya. Ya karena tadi akhlakul karimahnya itu. Yaitu. Kemudian cerita yang lainnya gimana? Qala Wahab bin Munabbih lamma salah Ayyub min tilkal ainin tanasarat dudu wa sara firasan min dhahabin wa tara minal afa fasara nikmatan ba'da kana balaan.
Ya kata Abu Nabi, ketika Nabi Ayub mandi dengan air tadi itu, ya maka seluruh belatung yang ada di tubuhnya keluar semua. Setelah keluar beterbangan wasara firasan min dahabin. Ya begitu terbang berubah menjadi permadani yang terbuat dari emas. Ya watara fil afaq. Jadi gini kalau riwayat yang lain, begitu minum air tadi, di belatung yang tadi di tubuh keluar terbang berubah jadi permadani gini nih Pak. Permadaninya tapi emas. Ya kan? Jadi kalau belatungnya ada 1 juta, permadani keluar terbang berupa emas sampai 1 juta misalnya. Jadi ini air tadi itu kayak begitu. Jadi sembuhnya belatung keluar berubah jadi permadani berupa emas. Waduh, harganya berapa kalau segini emas semua? Emas lempengan ya. Itu kisah yang lainnya. Ya, yang jelas di balik ujian yang berat pasti ada hikmah yang besar gitu doang kan. Makanya orang makin berat ujiannya makin sabar, nanti juga sebaliknya diganti dengan nikmat yang besar juga. Itu makanya kalau bahasa kita berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Ya itu mungkin maksudnya begitu. Inilah yang dapat dibacakan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh lah. Ayo monggo Pak. Jauh. Ayo. Tugas ya mangga. Atau Sabtu libur. Bagi jalan Mang. Mangga tugas. Mangga. Kayaknya